Mengapa perusahaan digital bisa lebih kuat dari banyak negara? Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Ketika kita mendengar kata kekuatan besar yang biasanya terbayang adalah negara-negara kuat. Negara memiliki tentara. Negara membuat hukum. Negara memungut pajak. Dan negara mengatur wilayahnya. Namun, di abad 21 muncul fenomena baru. Beberapa perusahaan digital kini mempunyai pengaruh yang dalam banyak hal bisa melampaui banyak negara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita lihat dua contoh penting berikut ini. Amazon dan Apple. Kedua perusahaan ini bukan negara. Keduanya tidak memiliki konstitusi, tidak memiliki parlemen, dan juga tidak memiliki aparat pemerintahan. Kedua perusahaan memiliki sesuatu yang sangat besar nilainya, yakni kapital, data, teknologi, dan kendali atas infrastruktur digital global. Ambil contoh Amazon. Banyak orang mengenal Amazon sebagai perusahaan e-commerce. Namun kekuatan Amazon jauh melampaui toko daring. Melalui layanan cloud-nya, Amazon menyediakan infrastruktur digital yang digunakan oleh ribuan perusahaan, lembaga, bahkan pemerintah. Artinya, sebagian internet dunia berjalan di atas sistem yang dimiliki oleh satu perusahaan swasta. Sekarang lihat Apple. Apple mengendalikan ekosistem perangkat, sistem operasi, dan distribusi aplikasi melalui App Store. Jika sebuah aplikasi dikeluarkan dari sistem Apple, maka aksesnya kepada jutaan pengguna bisa hilang seketika.
Dalam prakteknya, Apple dapat menentukan aturan pasar digital tanpa harus menjadi negara. Disinilah letak kekuatan baru perusahaan digital. Mereka tidak menguasai wilayah geografis, tetapi menguasai infrastruktur digital, akses pasar, data pengguna, dan ekosistem teknologi. Dalam beberapa kasus, nilai ekonomi satu perusahaan digital bahkan melebihi produk domestik bruto negara berkembang. Ini menciptakan realitas geopolitik baru. Jika dahulu kekuasaan global ditentukan oleh wilayah, sumber daya alam, kekuatan militer, maka kini kekuasaan juga ditentukan oleh data. Dalam hal ini tentu saja data digital, server, algoritma, dan platform digital. Masalahnya, perusahaan digital tidak tunduk pada logika politik seperti negara. Tujuan utama mereka bukan kepentingan publik, melainkan kepentingan bisnis semata. Inilah yang menimbulkan tantangan hukum besar. Ketika perusahaan digital lebih kuat dari negara, muncul pertanyaan, siapa yang mengawasi mereka? Negara sering kesulitan mengatur perusahaan global karena yurisdiksi terbatas, regulasi berbeda antar negara, dan teknologi berkembang lebih cepat dari hukum. Sebagai contoh, ketika satu negara mencoba mengenakan pajak digital, perusahaan bisa memindahkan operasi ke yurisdiksi lain. Ketika satu pemerintah ingin membatasi praktek monopoli, perusahaan sudah lebih dahulu menguasai
pasar global. Karena itu, banyak negara mulai merespons. Di Uni Eropa misalnya, muncul regulasi seperti Digital Markets Act untuk membatasi dominasi perusahaan teknologi besar. Hal ini menunjukkan bahwa negara berusaha mengembalikan keseimbangan kekuasaan. Namun, pertarungan ini belum selesai. Dunia sedang memasuki fase baru, yakni fase di mana perusahaan digital bukan lagi sekedar pelaku ekonomi, tetapi aktor geopolitik global. Mereka mempengaruhi perdagangan internasional, keamanan data, bahkan hubungan antar negara. Memahami fenomena ini sangat penting bagi ilmu hukum. Hukum modern kini menghadapi tantangan baru, bagaimana mengatur kekuasaan yang besar tetapi tidak berbentuk negara. Channel literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita memahami satu kenyataan penting, yakni di era digital, peta kekuasaan dunia sedang berubah dan perusahaan teknologi berada di pusat perubahan itu. Terima kasih.